Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi di akun official PKSS yang dimana sudah ya banyak sekali udah juga video-video yang sudah kita tayangkan, dan akun official PKSS ini sendiri memang selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang memang perlu kita gali sebuah informasi tentang sejarah khususnya. Dan alhamdulillah malam hari ini tentu sudah bukan merupakan sesuatu yang ini adalah sejarah yang harus kita ulik dari Bugis, Melayu dan Bugis begitu yang ada di Kepulauan Riau ini sendiri. Pertama-tama langsung saya sapa dengan Tengku Muhammad Fuad, pemangku adat Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga. Malam hari ini Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sedikit deg-degan ya Tengku. Jadi saya ini kali pertama agak berinteraksi ataupun berdekatan sama dengan keturunan raja. Dan ini adalah memang kalau bisa dibilang adalah darah daripada zuriat ya, kalau begitu bahasa zuriat daripada kesultanan keluarga Sultan Abdurrahman Mozab Shah II. Ya. Kalau boleh tahu Tengku itu mungkin bisa diceritakan keturunan berapa? Kami dari keluarga Sultan Abdurrahman, keluarga dari kerajaan Riau Lingga. Kami adik daripada Sultan Abdurrahman yang bernama Tengku Bilik. Tengku Bilik. Ya, dia nama aslinya Raja Halimah dan bersuamikan Said Abdul Qadir Al-Qudsi yang merupakan bendahara kerajaan Riau Lingga terakhir. Baik. Sebelum kita ke sana mendalam lebih jauh lagi, ini nanti saya akan bahas juga. Di sebelah kanan juga saya ada tokoh luar biasa juga ini. Ini Bapak Zainal atau kita sering sapa lah Daeng Zainal yang merupakan OKK dari PKSS sendiri. Selamat malam Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita malam ini bincang-bincang santai saja. Tentu malam hari ini juga kita akan membahas tentang sejarah-sejarah Melayu Bugis yang ada di Kepri ini begitu. Kalau kita sebenarnya bukan bilang Melayu Kepri tapi di seluruh dunia barangkali ya. Karena kita harus perlu tahu sama-sama bahwa Kepri ini memang cikal bakalnya munculnya bahasa yang digunakan dalam sejarah Indonesia ini sendiri begitu. Ya, ini adalah bahasa Melayu dibentuk jadi bahasa Indonesia begitu. Bahasa pemersatu. Iya, sehat-sehat semua Bapak-bapak dan Alhamdulillah. yang pertama-tama gini Tengku, saya ini kan orang awam, orang Bugis datang di Kepulauan Riau begitu, memang sudah lahir di sini juga, memang minim pengetahuan, tapi menarik saya pengen tahu nih sejarah-sejarah Kesultanan Riau Lingga ini begitu. Pertama-tama pertanyaan saya begini, apa misi daripada Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga ini sendiri yang mungkin sebagai timbalan pemangku adat begitu, apa misinya, boleh dijelaskan Tengku? Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kenapa Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga ini kita munculkan kembali, semata-mata pertama kami adalah generasi wasiat. Ya, wasiat. Yang tugas kami adalah pertama menyampaikan amanah, meletakkan sesuatu dan menyampaikan sesuatu itu pada tempatnya. Oh ya, menyampaikan sesuai dengan adat istiadat dan yang melekat pada marwah bangsa Melayu itu sendiri. Jadi kami sebagai keluarga Sultan kebetulan berada di Pulau Penyengat yang ada di Indonesia. Kalau cucu cicitnya berada di Terengganu, ada di Singapura, yang mana beliau memberikan amanah kepada kami di Penyengat untuk bagaimana Lembaga Kesultanan Riau Lingga ini sejarahnya tidak hilang. Itu misinya, ya, salah satu bagian misinya. Ya, isinya tidak hilang di telan bumi. Karena ada beberapa amanah yang kami wajib laksanakan, karena amanah tak pernah berubah. Ya. Amanah tak pernah punah. Jadi ini suatu kewajiban, mau tidak mau sesuai kesanggupan kami harus sampaikan. Kepada siapa? Kepada masyarakat yang ada di Kepulauan Riau.
sebagai daerah ex kerajaan yang ditinggalkan oleh sultan, penguasa, harta dan tahtanya ditinggalkan untuk siapa? Ya untuk masyarakat Kepulauan Riau, khususnya masyarakat Melayu yang di sini. Jadi tentunya ini akan kami sampaikan sebagaimana sesuai dengan adat istiadat. Karena hukum adat Melayu itu kan bersendikan syarak. Ya. Bersendikan syarak, kitabullah, sehingga apa yang kami sampaikan itu dengan cara-cara yang bersyar'i, tidak melanggar adat, tidak melanggar agama. Karena konsep kesultanan itu kepentingan daripada keumatan. Jadi kita bebas, nggak ada rasis. Semut pun harus aman hidup di bumi ini. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Jadi apa yang kami lakukan, kami selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kami buat dicatat Allah sebagai ibadah. Itu saja. Amin. Jadi apapun permasalahan yang dihadapi oleh negeri ini, yang harus kita jaga, pertama itu tadi ada 3 golongan. Mari kita sama-sama menjaga. Kenapa kami jarang diangkat, jarang, seolah-olah seakan-akan keluarga sultan itu tidak ada gitu. Sebentar saya potong Tengku, izin maaf. Di Kepri ini sendiri itu ada lembaga adat Melayu. Ya. Apakah memang lembaga adat Melayu ini sendiri memang tidak bisa mengakomodir atau memunculkan sejajaran yang fakta-fakta yang memang bisa dipercaya atau bagaimana? Nah, ini masalahnya. Lembaga adat ini sebenarnya kan berada pada daerah-daerah yang tidak punya kerajaan. Oh, oke. Pekanbaru wajar dia tidak dia tidak ada kerajaan di Pekanbaru tuh, maka wajar dia membuat lembaga adat. Tapi daerah-daerah yang ada kerajaannya itu sebenarnya kurang tepat kalau ada lembaga adatnya. Ya. Nah, sementara kenapa saya mengatakan kurang tepat? Ya karena dia tidak bisa memberikan yang bukan hak dia secara adat, bertentangan dengan adat. Adat itu kan kalau bukan hak kita yang kita ambil. Ya, oke. Kalau hak dia berikan. Kalau salah hukum dia, dihina jangan. Ya. Jadi itu adalah dasar-dasar hukum adat kita yang dibangun oleh datuk moyang kita bersama-sama, oleh yang sudah dipancuh menjadi satu pegangan kita daripada kerajaan Liawingga yang merupakan dibuat namanya undang-undang tubuh kerajaan Liawingga. Jadi sebenarnya ada lembaga adat Melayu itu sebenarnya tetap mengayomi masyarakat Melayu yang ada di Riau Kepri ini, tapi mungkin lebih tidak spesifik dengan kerajaan yang begitu, bisa dibilang begitu Tengku. Iya, kita begini, kami kan diberikan amanah bagaimana peninggalan kerajaan ini bisa bermanfaat, bisa kita jaga, bisa kita kembangkan agar yang berada di Kepulauan Riau ini benar-benar merasakan bahwa mereka berhak gitu, ada hak-hak mereka secara adat gitu. Baik masalah peninggalan yang bisa kita manfaatkan, kita kembangkan, dan masalah-masalah terutama masalah-masalah tanah ya. Sebagai tanah ulayat ini bagaimana supaya masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari manfaatan dan haknya. Karena kita kan sudah menjadi suatu negara menguasai, tapi walau bagaimanapun kan ada pemiliknya. Ada pemiliknya dan dia harus sedikit mengayomi begitu ya. Bagaimana cara supaya secara tak langsung kan ada pengakuan bahwa di Kepulauan Riau ini ada masyarakat adatnya. Iya, baik. Tengku, saya potong di sini. Kita nanti saya masih banyak yang saya harus dalami karena memang ini kita sedang berada di sebuah sekretariat atau rumah besar kami, khususnya orang Bugis Makassar dan Toraja di sini. Saya juga mau sapa dulu mau bertanya juga sama dengan OKK PKSS ini sendiri yang saya hormati juga, Daeng Zainal, saya sapa Daeng Zainal begitu. Dan ini kan kita sudah sekian kalinya didatangi tokoh-tokoh Melayu yang mungkin malam ini yang lain spesial, tapi malam ini rasanya beda nih karena ada orang-orang raja ini begini. Bagaimana kita melihat ini sih sebuah langkah-langkah yang atau mungkin respon-respon daripada tokoh-tokoh Melayu yang ada di Kepulauan Riau khususnya di Batam ini, Deng? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya sebagai
salah satu ketua OKK Ketua OKK. ya, perkumpulan kekerabatan Sulawesi Selatan yang di sini mempunyai sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu salah satunya adalah melestarikan atau mengembangkan yang namanya budaya daerah. Salah satu tugas tugasnya. kita ya. Ya. Dan malam hari ini alhamdulillah saya sangat bersyukur, PKSS sangat terhormat saya bilang. Iya, kita merasa terhormat sekali. Sangat terhormat karena kita kedatangan yang mulia Tengku Muhammad Fuad. Beliau adalah zuriat langsung dari Sultan Abdul Rahman almarhum Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah II. Artinya sejarah Melayu Riau Lingga, beliau akan sangat paham masalah itu. Dan tugas saya sebagai OKK di situ memang saya berkoordinasi dengan Ketum bahwa di Kepulauan Riau ini, di Kepri ini, khusus di Batam ini banyak organisasi kemelayuan, tapi bukan berarti mereka itu tidak benar ya. Mereka adalah saudara-saudara kita di tanah Melayu, tapi secara histori, secara sejarah yang sebenar-benarnya itu adalah kembalikan kepada yang haknya. Supaya sejarah yang selama ini mungkin tidak lurus, dengan beliau memberikan pandangan itu, akhirnya pandangan sejarah Melayu, khususnya Melayu Bugis yang kita gagas dari PKSS itu sendiri untuk mengembalikan histori daripada perjanjian yang pernah disepakati, dikumandangkan oleh orang-orang tua kita, leluhur kita, yang mana di situ ada namanya perjanjian Melayu Bugis yang syair-syairnya itu jelas, nanti mungkin kita bisa sampaikan. Dan ini harus kita luruskan, tidak boleh kita bengkokkan, karena kalau kita bengkokkan kita akan menjadi salah satu pelaku dalam sejarah itu yang saya katakan itu akan menjadi hijab bagi kita, dan itu bisa mempengaruhi turunan kita. Jadi saya sampaikan ke Ketum, dengan niat kita membangun kembali yang namanya monumen perjanjian Melayu Bugis ini, seyogyanya kita harus bertemu dengan orang-orang tua kita yang memang mengetahui, memahami, yang bisa meluruskan sejarah Melayu Bugis itu sendiri di Kepulauan Riau ini. Jadi begitu monumen ini kita munculkan, kita menjadi bahagian daripada yang mengembalikan, yang mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau ini, bahwasanya dulu nenek moyang kita itu adalah saudara dan tidak bisa dipisahkan. Dengan istilah yang mungkin hari ini banyak yang tidak memahami itu, antara Melayu dengan Bugis itu bagaikan mata hitam dan mata putih, itu yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu yang sedikit yang saya tidak mau terlalu berbicara, biar beliau yang nanti akan menjelaskan itu. Jadi mungkin memang kita selalu sudah memang disuguhkan berita atau informasi yang memang di media sosial kan sudah berkembang itu, di media massa atau di media cetak itu, bahwa memang Melayu Bugis ini tuh punya histori yang memang dulunya tuh sangat erat sekali begitu. Cuman kan memang di era-era sekarang ini banyak kayak ada yang membentur-benturkan begitu. Nah, inilah mungkin tugas daripada PKSS sendiri sebagai ketua OKK dengan memang sedikit ada peranan untuk terus menggali dan mencari informasi yang lebih akurat begitu Deng. Iya. Saya kembali dulu ke Tengku. Tengku, ini kan kita ini Melayu Bugis sepakat dulu bahwa punya histori yang erat dulu. Pada zaman itu mungkin Kesultanan Riau Lingga, mungkin Johor Riau Lingga dulu sebelum bisa Johor begitu. Bagaimana pendapat Tengku soal perjanjian setia Melayu Bugis ini yang pernah
dinobatkan atau disepakati oleh pendahulu atau kerajaan dulu. Baiklah. Sebelum itu saya ingin luruskan tadi Ya, sedikit, karena ini agak sensitif. Saya bukan keturunan lurus dari Sultan Abdul Rahman, tapi Sultan Abdul Rahman adalah merupakan saya cicit saudara daripada Sultan Abdul Rahman. Oh, cicit Saudaranya. saudaranya. Saudara itu maknanya keturunan lurus. Saudara itu artinya kita bisa Adik-beradik. sebutkan. Oke. Kemudian yang lurus zuriatnya berada di Terengganu dan di Singapura. Itu yang satu. Ya. Kemudian saya mendapat amanah dari beliau baik secara tertulis, tersurat maupun secara video sial. Itu video sial itu pun kita terima gitu. Jadi maka itu kita berani, kita nggak mandai-mandai. Jadi maka itu sebenarnya masalah Melayu Bugis ini itu ketika sejak Sultan Sulaiman I itu dilaksanakan di Bulang Lintang. Ya, di situ tempat sumpah Melayu Bugis. Oh, ini baru kita dengar lagi nih, Bray. Jadi mulai dibentuk Sumpah Setia Melayu Bugis itu tuh persis tempatnya ini tuh adalah di Bulang Lintang. Ini kalau saya boleh gali lagi, Tengku, ini benar-benar bisa dibuktikan dan kebenarannya begitu? Ada sejarah, ada catatan sejarahnya. Ada sejarahnya begitu. Baik, ini pengetahuan kita baru lagi, Daeng, bahwa terbentuknya itu Sumpah Setia Melayu Bugis itu di Bulang Lintang. Ya. Wah, luar biasa. Oke, lanjut. Begini, Tengku. adapun bagaimana peranan Bugis dan Melayu ini ketika dalam masa Kesultanan Abdul Jalil, Sultan Riyolingga. Ya, itu ketika mengambil kembali daripada kekuasaan Raya Kecil kan. Jadi bagaimana Daeng Celak ini dengan kehendak, ya itu mungkin semua segala sesuatu ini kan kehendak Allah. Karena Allah ya. Ya, bertemunya Daeng Celak dengan Sultan Abdul Jalil ini nggak ada hubungan darahnya, nggak ada kan. Tapi kenapa bisa bersama-sama? Kenapa bisa bersama membangun suatu negara, satu kerajaan besar? Karena itu tadi ditolak dari niat. Karena apa? Melayu ini sendiri juga banyak orang Melayu yang tidak paham apa itu Melayu. Kenapa Melayu menggunakan aksara Arab? Kenapa Melayu berlambangkan perahu? Dari mana kata Melayu? Ya. Kenapa Hang Tuah mengatakan takkan Melayu hilang di bumi? Ya. Apa dasarnya? Jadi sepengetahuan saya kan dari kecil-kecil itu saya tinggal bersama yang namanya keluarga besar Raja Ali Haji. Namanya Raja Saripah. Saya dibesarkan oleh keluarga Raja Ali Haji. Keluarganya Raja Haji Abdullah Hakim Mufti, orang kepercayaan Sultan. Saya dibesarkan di situ. Jadi saya lagi kecil-kecil pernah bertanya, "Tok, Melayu ini apa?" Jadi beliau bilang, Melayu itu hanya Melayu kepada Allah, tidak Melayu kepada yang lain. Itu Melayu. Jadi makanya terdiri dari 5 huruf tadi, 4 huruf tadi, mim, lam, alif, ya, waw. Mim itu Muhammad, lam, alif itu la ilaha illallah, ya itu yakin, waw itu wara. Mim itu dibuatlah kabinnya, lam, alif itu layarnya, ya itu perahunya, waw itu kemudinya. Oh, itu filosofinya ya. Filosofinya itu. Jadi perahu kalau tak ada kemudi mau kemana? Ya. Jadi mim itu Muhammad, lam, alif itu la ilaha illallah, ya itu perahunya, ya itu yakin, waw itu wara. Jadi sebenarnya Melayu ini harus dipimpin orang yang wara. Itulah filosofi. Sebab itu negara kerajaan Riyolingga ini ditakuti oleh bangsa Eropa. Ya. Kita dikeroyok. Jepang enggak, Inggris enggak, Belanda enggak, Portugis enggak. Enggak ada, setahu saya negara yang dikeroyok begitu ramai. Kenapa? Ini bangsa luar biasa. Jadi Melayu itu bangsa, bukan suku sebenarnya. Sehingga Raja Ali Haji juga mengatakan, Raja Haji fisabilillah, aku Melayu lebih daripada Melayu. Iya. Jadi konsep Melayu ini luar biasa. Dia nggak ada rasis sama dia. Betul-betul demi keumatan dia menjalankan. Kalau dulu
kekhalifahan, kenabian, habis kenabian kekhalifahan, Ya. habis kekhalifahan kesultanan. Ya. Konsepnya sama. Nggak ada kesultanan Melayu itu yang buminya miskin, nggak ada. Ya. Pasti kaya. Ya. Jadi dari nenek moyang kita sudah memberikan contoh bagaimana kita sebagai anak cucunya agar yang telah ditinggalkan melalui kerajaan Riau Lingga ini, harta dan tahtanya, bagaimana supaya anak cucunya juga merasakan. Sultan ke Terengganu bukan karena takut, dia tidak mau rakyatnya menjadi korban agresi Belanda yang Oke. jadi sebenarnya ini sejarah. Sejarah. Dari dengan masa dan zaman yang beda, tentu juga Sejarah orang-orangnya masa beda. dan zaman yang berbeda. Nah, tentu caranya juga berbeda, kan gitu. Alhamdulillah pada hari ini saya juga bahagia, merasa bangga juga, merasa ternyata masih ada yang menyambut konsep dari Kesultanan Bagara Kesultanan Riau Lingga ini kan hakikatnya mencari keluarga. Nah, ternyata masih ada keluarga kita. Masih ada, insya Allah. Alhamdulillah ke depan mungkin kita mulai orang Melayu bilang menyambung kasih. Ya, yang mungkin selama ini tuh tidak tersambungkan dengan baik, sekarang lebih dirapikan. Dari dulu tuh sudah rapi. Bagaimana tugas dan amanah yang saya ternyata saya tidak sendiri lagi. Alhamdulillah. Tidak sendiri lagi. Baik Tengku, ini luar biasa penjelasan tadi, tentu masih banyak lagi dan saya mau kembali lagi sama Deng Zainal. Deng Zainal, kita ini kan PKSS sudah berdiri sudah 1 tahun. Alhamdulillah dengan suka dukanya dan sudah banyak memberikan terobosan ataupun menghadirkan tokoh-tokoh yang memang selama ini mungkin boleh kita gali informasi begitu. Dan bagaimana langkah selanjutnya? Apa yang lebih spesifik yang akan dilakukan oleh PKSS tentang mempersatukan, mempererat lagi kembali mungkin program-program apa yang akan diberikan PKSS terhadap saudara-saudara kita yang Melayu yang ada di Kepri, seperti apa? Ya. Jadi secara fungsi dan tugas tanggung jawab daripada OKK itu sendiri adalah untuk salah satunya adalah untuk rekrutmen salah satunya rekrutmen anak-anak muda penggiat yang mau bergabung di PKSS itu sendiri, dan nanti kita akan berikan satu pelatihan tertentu yang bisa menjadi satu tujuan dalam mencapai atau dalam mengembangkan dari keilmuan yang mereka miliki. Itu salah satunya. Tapi itu sangat penting saya rasa dengan kemajuan daripada teknologi, dengan kemajuan itu. Hari ini ada namanya generasi Z. Kalau kita ini bukan lagi generasi Z, sudah generasi tua. Tapi tetap kita akan masuk ke ranah itu karena PKSS ini jangkauannya cukup luas. Ya, alhamdulillah. Bukan cuma di Indonesia tapi untuk luar negeri. Apa yang sudah disampaikan oleh ketua bahwa kita akan membentuk satu organisasi CAI, Celebes International Association. Yeah. Dan ini belum ada mungkin paguyuban yang lain yang melakukan itu. Yeah. Mudah-mudahan ini PKSS yang menjadi satu penggagas itu. Dan kita hari ini berdiri di tanah Melayu. Yeah. Dan dengan kehadiran orang tua kita yang dia Tengku Fuad, Muhammad Fuad sebagai keluarga langsung dari Kesultanan Riau Lingga itu sendiri, inilah salah satu fungsi PKSS itu sendiri untuk merajuk kembali sejarah antara Melayu Bugis yang pernah dibangun oleh orang tua kita atau leluhur kita sebelumnya. Dan masih banyak mungkin rencana apa program-program OKK selanjutnya, itu ekonomi sosial kemasyarakatan itu menjadi bagian daripada program utama kita, dan insya Allah nanti itu akan kita jabarkan dan akan kita amanahkan kepada DPW, DPD untuk dalam rakernas yang akan kita lakukan selanjutnya. Mungkin itu sementara. Oh iya, baik. Jadi
salah satu program yang memang Pak Ketum juga selalu sampaikan adalah CIE ini itu adalah menyatukan Melayu Bugis yang ada di perantauan luar negeri, dan itu membentuk satu asosiasi yang dimana internasional begitu, karena kan memang Bugis ini diasporanya luar biasa sekali ya Pak Ketum. Di seluruh dunia ini hampir rasanya ada orang Bugisnya begitu. Dan saya kembali lagi Pak Tengku, jadi PKSS ini sendiri memang berdiri baru 1 tahun usianya, alhamdulillah sudah genap 1 tahun begitu, tanggal 12 Juni kemarin. Ya, jadi Tengku, jadi kita minta pandangannya sebagai memang yang kita memang harus gali atau bertanya atau berguru tentang sejarah Melayu Bugis ini. Bagaimana pandangan Tengku soal ada gagasan ini soal membentuk sebuah organisasi yang tadi kita sebutkan tadi dengan Zainal, itu adalah CIA, tentang merekrut Bugis, Melayu atau Bugis yang ada di dalam itu, seperti apa? Mungkin ada pandangan yang tersendiri. Ya, saya kira gini, yang namanya organisasi ini kan tidak lepas daripada hubungan silaturahim. Ya. Silaturahim juga salah satu perintah Allah. Siapapun tak berhak untuk melarang. Ya. Yang penting kita niat kemana arah. Kalau memang niatnya itu untuk membangun semangat kebersamaan dan saling menghargai, serta kita tidak luput daripada apa istilahnya kealpaan terhadap sejarah-sejarah yang lalu, ini sudah merupakan salah satu tanggung jawab kita juga. Jadi saya kira begini, kami kembali kepada keluarga daripada Kesultanan Riau Lingga ini. Mereka ini kan termasuk saya ini kan korban sejarah. Kita harus belajar korban sejarah, karena itu tadi kita di Kepulauan Riau ini menurut pandangan saya kita ada 3 golongan yang menimpa daripada yang dialami oleh Kepulauan Riau ini. Pertama, karena yang merasa itu kami. Pertama, mafia sejarah. Kata orang dulu, kalau kita mau merusakkan suatu negeri, rusakkan sejarahnya. Kedua, mafia politik. Ketiga, mafia lahan. Ini yang kami rasakan dari zuriat Sultan ini. Iya. Dari beberapa anak cucu cicit itu memang merasa ada sesuatu yang salah nih. Ada. Ya, makanya sehingga kami seolah-olah seakan-akan dianggap tidak ada. Keluarga Sultan dianggap tidak ada. Sebentar Tengku, ini maksudnya yang tidak mengadakan tidak ada tuh, mohon maaf, ini pemerintah daerah. Pemerintah. Makanya kami berjuang mencari keluarga semata-mata bagaimana agar kita tidak terjebak. Sekarang kalau bicara adat kan banyak orang Melayu secara tak langsung terjebak. Dia jual bukan hak dia ambil bukan hak dia. Kita ada salah satu wasiat peninggalan seperti wilayah takluk kerajaan. Itulah menjadi rujukan pemerintah kita untuk menjadikan batas provinsi. Batas provinsi itu merupakan wilayah takluk kerajaan. Kita ada menyimpan peta itu tahun 1889. Dan itu masih disimpan rapi. Masih ada kita simpan. Belanda pun ada simpan. Jadi peta itu merupakan wilayah takluk. Sementara kita sebagai keluarga nggak pernah dianggap diminta seperti diajak bicara bagaimana. Kita sementara kan kita berkewajiban untuk menjaga, memelihara. Ini yang kita kenal namanya korban itu pasti nggak enak. Ya kalau enak bukan korban namanya. Jadi ini salah satu juga yang perlu kita bersama-sama dari lembaga, dari KKSS ini juga PKSS ini juga, agar bagaimana kita merajut kembali. Kalau dulu kan dan celak mereka Bugis dari lu mungkin dari segala penjuru Bugisnya semua kan? Sulawesi Selatan berarti luar biasa lagi, lebih besar. Jadi, bagaimana supaya
sikap ini agar bagaimana peran ini mungkin lebih tantangannya lebih besar kan? Iya. Nah, tentu yang punya gagasan ini bukan istilahnya tanggung-tanggung, karena Iya, mereka iya. punya dasar pendidikan kan, punya kecerdasan, Insya Allah. ya punya keberanian kan, punya kebijakan. Karena itu kami sangat mengharap bagaimana Kesultanan Riau-Lingga ini muncul bersama. Iya. Nah, Dan itu yang sebenarnya kita dari muncul PKSS ini, bersama. Jadi- PKS ini Tengku, Ya. untuk memang selalu mencari zuriat-zuriat atau memang tokoh-tokoh yang memang mengetahui sejarah daripada dulu, karena kita nih orang Bugis, begitu memang sudah ada peranannya waktu di zaman yang celak ini sampai ke Raja Ali Fisabilillah begitu kan ada darah Bugisnya begitu, dan itu yang kita harus merajut lebih mempererat begitu. Nah, maksud saya bagaimana Tengku sepanjang sepengetahuan Tengku, bagaimana apa yang Tengku ketahui tentang misalnya Deng Celak ini sendiri, Raja Ali Haji begitu. Seperti apa memang dulu tuh spesifik, mungkin singkat saja peranan beliau di tanah Melayu ini. Ya, yang jelas apa yang mereka lakukan itu tidak terlepas daripada keturunan-keturunannya. Mungkin secara kesejarahannya ada tercatat bahwa Dan Celak itu memang tidak diragukan lagi kebijakannya, keberaniannya, pengabdiannya terhadap kerajaan Melayu, sehingga kita sebagai kerajaan Riau-Lingga, Sultan Abdul Jalil karena sudah disatukan dengan adik dengan Dan Celak ini kan menikah dengan Tengku Manda daripada adik pada Sultan Sulaiman kan, sudah menjadi keluarga, mengikat. Jadi tidak bicara tentang engkau Daeng, engkau Bugis lagi, udah bicara bagaimana, karena kita dihadapi oleh penjajah ketika itu. Ya. Tentu kalau kita menghadapi musuh, tentu kita memang strategi yang harus kita persiapkan itu memang sistem kekeluargaan itu lebih mantap gitu kan. Jadi ini kita bangun nih sistem kekeluargaan. Jadi tidak ada rasa iri dengki di dalam organisasi, tidak ada rasa membangun itu dengan nafsu, tetapi dengan berdasarkan dengan kaidah-kaidah budaya, keagamaan. Tetapi itu Tengku sendiri sepakat bahwa memang diaspora orang Bugis Sulawesi Selatan datang ke tanah Melayu ini memang itu ada dan peranannya sangat luar biasa begitu. Setuju tidak itu? Ya saya setuju. Iya, dan itu bisa ada sejarahnya dan Cuma- diakui oleh Tengku nih. Mungkin dulu kan beda caranya, sekarang kan berbeda, karena alam yang berbeda. Alam berbeda begitu. Maka dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tujuan sama. Mungkin kalau ya tujuannya sama, menyampaikan suatu membuat suatu kebijakan yang sifatnya adalah merupakan kewajiban sesama manusia, kewajiban istilahnya berbakti lah. Kalau biasanya orang yang datang ke tempat orang itu kan dia tahu diri, mengabdi, ya berbuat untuk menjalankan tugas pengabdian. Begitu dia dinobatkan sebagai yang di Pertuan Muda, akhirnya dia bekerja sesuai budaya yang di situ. Pengabdian. Sehingga tidak merasa aku orang asing lagi. Aku bukan orang Bugis lagi, pemilik, tapi saya pemilik. Makanya Raja Haji Fisabilillah bilang aku Melayu daripada Melayu. Iya. Sehingga sepakat kami Melayu, jangan mengaku Melayu kalau tidak patuh kepada yang satu. Apa itu? Ya, Bugis. Melayu itu hanya Melayu tunduk takluk kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kepada yang lain tegak dia. Artinya bukan kepada Allah, kepada Tuhan. Bagi yang beragama keyakinan lain itu mungkin kita beda keyakinan, tapi tujuannya satu. Karena ada yang satu tadi. Masing-masing kan bertuhan kan. Sehingga orang lain pun dianggap kerabat. Kenapa? Dia punya keyakinan juga. Kita masih banyak yang harus saya yakin Tengku yang tadi saya di awal sebagai lembaga tadi Lembaga Adat Kesultanan. Sultan yang itu
Ternyata misinya salah satunya adalah kayak lahan yang tadi yang tidak merasa ada dizolimi begitu, tidak ada diberikan haknya begitu. Tapi kita malam ini kita ngobrol soal tentang pertemuan antara Melayu dari keturunan Sultan sama dengan tokoh yang memang kita sekarang ini membentuk perkumpulan kekerabatan Sulawesi Selatan ini adalah memang pengen persatukan Melayu dan Bugis begitu. Saya kembali dulu sama dengan Zainal. Zainal, kita ini kan lagi-lagi kita masih baru, tapi saya perhatikan sebagai orang yang memang masih muda begitu, luar biasa dan kayak perkembangannya tuh kemana-mana nih. Sudah kita terakhir sampai ke Papua kan? Subhanallah ya. Iya, sampai di ujung timur sana melantik salah satu dewan pimpinan wilayah di sana, Tengku. Dan ya, ini artinya kan ini untuk di usia seperti ini kan lumayan perkembangannya begitu ini kan? Cepat, ya. Cepat begitu. Nah, cuman kan kita nih Bugis Melayu atau Bugis spesifik begitu di tanah Melayu ini kan punya peranan yang besar begitu. Nah, artinya tugasnya ketua OKK tuh apakah memang salah satunya di situ kan untuk kayak mempertemukan tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh adat yang ada di Kepri atau bagaimana? Ya, jadi salah satu tugas OKK itu memang itu ya. Salah satu. Salah satunya. Ya. Ya alhamdulillah saya sedikit merunut ke belakang bahwa perjalanan PKSS yang alhamdulillah sudah ulang tahun yang pertama. Dan kita sudah melakukan langkah-langkah yang saya mengatakan itu sangat luar biasa Dengan dinamikanya. Dan perjuangan panjang. Hari ini kita sudah melantik dari ujung timur, kita berdiri di ujung barat, dan kita sudah melantik yang paling timur untuk DPW PKSS dari Papua. Dari timur kita ke tengah sampai kepada utara dan selatan supaya terpenuhi 34 provinsi yang kita canamkan itu. Oke, Deng, sambung tadi yang mungkin tentang bagaimana perkembangan PKS ini sendiri sampai di ujung timur barat sekarang. Ya, jadi dengan adanya pelantikan yang di Papua kemarin, yang ini menggetarkan darah orang Bugis Makassar, Toraja untuk lebih mengembangkan lagi cita-cita perjuangan kita yang sudah kita sama-sama sepakati bahwa bagaimana ini PKSS ini bisa sampai kepada 34 provinsi, dan ini sudah setelah kita Papua ini akan diundang lagi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, Palu, Toli-Toli. Nah, nanti mungkin ke Sulawesi ke Manado. Nah, kalau di Kalimantan kita sudah. Kalimantan Utara. Nah, selanjutnya nanti Kalimantan yang lainnya juga itu kita sudah melakukan satu dialog dengan saudara-saudara kita keturunan Bugis Makassar dan Toraja yang ada di 34 provinsi itu. Hanya memang ini tinggal kita. Berarti sudah beberapa daerah sudah terlantik begitu DPBW yang di seluruh Indonesia, mungkin dalam waktu dekat ini mungkin di Sulawesi Tengah, mungkin ke Bali, mungkin ke lain-lain di provinsi lain sebagainya. Berarti artinya memang sejauh ini pandangan sebagai ketua OKK dengan Zainal memang selama ini positif begitu ya? Sangat positif. Dan kembali saya tanya, ini kan PKSS ini memang mempersatukan keluarga Sulawesi Selatan begitu khususnya gitu, dan juga emang karena ada story sejarah kita yang manis juga pada zaman dahulu sama dengan Melayu. Artinya ini malam akhirnya kan sama dengan Zainal yang pertemuan ini ya, akhirnya datang kemari bersilaturahmi dan kita berbincang-bincang di kesempatan malam hari ini. Apa sebenarnya memang yang pengen disampaikan oleh PKSS, atau mungkin apa yang mungkin mau diberikan atau mungkin mau digali sama PKSS terhadap keturunan? Jadi secara spesifik memang PKSS ini ingin menggali sejarah itu yang benar. Yang benar. Kebenaran sejarah itu harus kita munculkan. Karena kalau itu satu proses sejarah itu tidak benar, itu akan menjadi hutang bagi kita dan juga akan menjadi hutang bagi anak-anak dan keturunan kita. Malam ini alhamdulillah PKSS dengan bangga saya menyampaikan bahwa PKSS bisa mengundang secara langsung
dari keluarga Kesultanan Riau Lingga, turunan ya yang mulia, Ya. turunan dari yang mulia Sultan Abdurrahman Muazzam Shah II Yang kedua. yang beliau berkuasa sampai 1931 yang mulia, 1913. 1913 berkuasa. Jadi malam ini kita hadirkan nih keluarga beliau, yang mungkin banyak ahli-ahli sejarah yang di luar sana yang berbicara tentang keterkaitan antara sejarah Melayu Bugis ini atau secara keseluruhan. Tapi saya menyampaikan kepada ketua bahwa kita harus mengundang yang ahli. Yang ahli. Jangan kita mengundang yang tidak ahlinya, kan itu nanti Kemana-mana. bisa menjadi satu fitnah juga, dan bisa menjadi sesuatu yang merusak tatanan daripada proses sejarah itu sendiri. Apalagi PKSS dengan bangga akan mengembalikan satu perjanjian yang sudah pernah disepakati antara Melayu dengan Bugis, dan kita akan buat satu tugu di kota Batam ini atas perjanjian itu. Jadi memang ini harus, sejarahnya itu harus benar, karena kalau kita tidak benar itu akan menjadi mudarat kepada keluarga kita sendiri, pasti itu. Nah, ini masuk tadi ini. Jadi udah disinggung tadi, malam hari ini kita rekam nih, artinya memang ada wacana juga membangun sebuah monumen atau tugu perjanjian antara Melayu Bugis itu mungkin di Pulau Galang begitu, dan itu Pulau Galang. Ya insya Allah itu, dan itu bisa direalisasikan dalam waktu dekat begitu. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa. Oke, saya kembali lagi dengan yang mulia Tengku. Tengku, jadi kita lagi-lagi kita mengucapkan sangat bangga nih. Saya sampai ini masih merinding nih. Ngomongin masalah Kesultanan dulu, baca-baca sejarahnya luar biasa peranan beliau di Kepulauan Riau ini sendiri. Tengku, melihat PKSS ada begini, mungkin apa yang mungkin kalau bahasa Inggrisnya win-win solution ya, artinya kayak ada yang bengkok kita lurusin. Kalau mungkin ada yang bengkok selama dianggap ada yang bengkok begitu, apa yang spesifik mungkin Tengku yang mau bantuan begitu, kita saling membantu nggak apa kita bahasakan saling membantu begitu, kita membantu menggali sejarah, mendukung gitu, hal apa yang mungkin Tengku mau kita bisa bantu begitu maksud PKS sendiri? Ya pertama gini, pertama-tama yang sangat kami cita-citakan keluarga ini bagaimana supaya keluarga Kesultanan Riau Lingga sebagai generasi penerusnya diakui oleh pemerintah. Diakui oleh pemerintah, termasuk dengan zuriat-zuriatnya sama dengan wilayahnya. Iya. Karena kami punya cita-cita bagaimana masyarakat Melayu Riau Lingga ini sebagai masyarakat yang bermartabat. Martabat ini kan harus beradat. Ya. Nah, kita bersama-sama dengan adanya PKSS ini, kita bersama-sama sehingga akhirnya nanti PKSS di Kepulauan Riau tidak semata-mata PKSS, tapi kita lah Melayu itu. Karena ini kita sebenarnya tinggal menjalankan aja konsep datuk moyang kita, tak bisa kita larikan, memang asalnya dari Bugis gitu. Tapi Bugis ini sudah mengaku aku Melayu daripada Melayu. Jadi kita menuju Kepulauan Riau bermartabat. Yang mengakui sejarahnya. Sehingga makanya konsep kami bukan paling bersih, tapi kami masih suka yang bersih-bersih. Luar biasa. Kami bukan paling baik, tapi kami masih suka yang baik-baik. Alhamdulillah. Kami bukan paling benar, tapi kami cinta kebenaran. Kami bukan paling jujur, tapi kami cinta kejujuran. Jadi itu konsep-konsep filsafat dalam kebijakan kita dalam membangun. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini pertemuan sejarah ini perlu kita kekalkan, kita rajut bagaimana pengakuan ini terwujud. Kami juga di sini sudah melaksanakan, membuktikan bahwa bagaimana dengan cara kami ke ranah hukum untuk membuktikan bahwa kami ini ada yang berkaitan dengan Pulau Batam khususnya. Jadi kami sudah berusaha juga semampu kami
walaupun kalau secara akal mungkin tak mungkin lah, tapi kami bukan itu. Kami selalu berharap Allah itu tidak melihat dari hasil kita, tapi sejauh mana ikhtiar yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan datuk moyang kami juga dia melihat anak cucunya kan tersiok-siok untuk menjaga martabat, harkat martabat anak cucunya ini, berjuang bersama-sama. Alhamdulillah sedikit demi sedikit orang-orang ikhlas itu datang membantu kita, walaupun tidak, tetapi itulah membuat kami menjadi lebih semangat untuk memperjuangkan amanah ini, menjalankan amanah ini, sehingga sejarah ini tidak hilang jejak oleh generasi kita. Mudah-mudahan ya itu tadi, apa yang kita buat ini Allah catat sebagai ibadah. Dan pertemuan kami dengan lembaga PKSS ini juga merupakan bukan kebetulan, tapi ini salah satu sudah garis tangan juga, salah satu ketentuan Allah. Ketentuan Allah begitu. Untuk kita bersama-sama mengemban amanah datuk moyang kita. Tinggal bagaimana caranya nanti kita merajut agar apa yang kita laksanakan nih berhasil kan, dan dapat diterima oleh semua pihak, khususnya masyarakat Melayu, masyarakat di Kepulauan Riau ini mendapatkan manfaat daripada perjuangan. Insya Allah, amin amin, insya Allah pasti. Dan memang itu mungkin salah satu tujuannya begitu Tengku, bahwa memang karena adanya lembaga adat kerajaan Kesultanan Riau Lingga ini, memang karena mungkin ada satu kayak ada yang belum lurus, ada yang masih harus dilurusin nih, begitu. Artinya mudah-mudahan dengan kita bergabung bersilaturahmi seperti ini tuh ada hal-hal yang bisa kita bantu begitu ya Pak Ketua. Jadi biar semakin yang tadi bengkok tuh dilurusin sedikit lah, yang bagus-bagus dibagusin begitu. Terakhir juga mungkin Pak Ketua Deng Zainal, mungkin ini kan tadi Pak Ketum sampaikan di bawah juga akan bikin monumen, itu luar biasa ini. Begitu. Mungkin terakhir ada mungkin tidak mau disampaikan tentang pertemuan kita malam hari ini dengan berjumpa dengan, mungkin sudah sering ketemu ya atau bagaimana ini? Sering bersilaturahmi begitu. Iya. Jadi mohon izin, alhamdulillah saya juga menjadi bahagian daripada anggota di lembaga adat Kesultanan Riau. Oh iya gitu ya, alhamdulillah ya. Satu sinergi yang memang sudah diatur. Saya baru tahu ini tadi, saya pikir tidak ada. Dan apa yang kita bangun komunikasi dengan beliau sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan ya Bu. Udah lama. Jadi sebenarnya ini ada proses pencarian yang kita lakukan dengan salah satu saudara kita keturunan Bugis. Awal mulanya dari Singapura, ingin mencari keluarga. Jadi saya sudah bawa pulang ke Makassar, sampai ke Bone semua, saya keliling daerah Bugis kita sampai untuk mencari keturunan beliau. Dalam proses perjalanan panjang itu sampai ke Batam, dan saya diingatkan oleh Yang Maha Kuasa bahwa kuncinya itu ada di Kesultanan di Penyengat. Akhirnya dipertemukan lah begitu. Begitu sampai kita di sana, beliau menceritakan dengan panduan daripada buku Salatus Salatin yang mulia ya. Di situlah dituliskan zuriat itu, orang Bugis itu datang ke Batam kapan. Terus terjadi satu ikatan keluarga, dan orang kita Bugis diangkat sebagai dipertuan muda, akhirnya menjadi saudara, menjadi satu keluarga besar di Kesultanan itu sendiri. Dan itu mungkin proses awal ya. Proses awalnya. Jadi memang sudah berinteraksi. Sama lagi saya pikir baru ketemu baru ini. Dan satu yang memang seperti yang beliau tadi sampaikan, bahwa ingin pengakuan,
Ya. Ada namanya pengakuan adat ya mulia ya, bahwasanya kita perlu dari keluarga ini diberikan pengakuan itu dalam konteks secara adat, apa namanya penambalannya, penambalan Pelantikan Sultan. Dan kebetulan memang kita sudah ada Sultan, yaitu yang mulia Sultan Armijan, dan itu secara akademisi sudah dilantik ya oleh AKI, Asosiasi Kerajaan Kutai. ya Kutai ya. Yang Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu secara sudah dilantik. Hanya untuk di Kepulauan Riau ini kita perlu yang namanya pertambalan itu tadi ya, jadi itu pengukuhan secara adat. PKSS di sini punya tanggung jawab itu. Kenapa saya bilang kita punya tanggung jawab itu? Karena memang kita ini saudara, harus kita dukung. Karena ini sejarah kebenaran itu ada di sini, bukan pada yang lain-lain. Saya sebagai orang Bugis, orang Makassar, orang Toraja, ya sebagai orang PKSS terpanggil itu, ingin membangun lagi sejarah nenek moyang kita itu, dan dengan adanya PKSS ini kita bisa bantu keluarga beliau untuk mewujudkan itu. Itu sama saja kita sudah menjalankan sumpah antara Melayu Bugis itu yang sudah kita bangun sebelumnya. Inilah yang hari ini kita harus lakukan itu untuk memberikan penegasan atas sumpah yang sudah dibangun oleh nenek moyang kita. Mungkin itu yang sedikit tambahan keterkaitan keinginan daripada beliau bahwa kita ingin diakui. Kalau perlu diakui seperti apa? Harus ada keputusan dari Perda dari pemerintah, atau mungkin langsung kepres dari Bapak Presiden. Dengan melalui ketum kita Bang Rosano bisa berdialog langsung dengan Bapak Presiden untuk mengeluarkan kepres penambalan Kesultanan Riau Lingga ini. Itu yang kita harapkan ya. Itu kira-kira ya. Oke, jadi itu sebenarnya saya jadi ini juga, saya pikir baru ketemu baru ternyata memang sudah bagian daripada anggota lembaga adat tadi itu ya. Wah, luar biasa nih Teno. Terima kasih Pak Tengku. Ini terakhir kita sudah di ujung perbincangan kita. Seperti yang saya kira-kira saya udah tangkap dengan bahasa yang tadi yang disampaikan Deng Zainal, bahwa memang ada satu pengakuan yang harus disahkan secara terus-terusan begitu ya. Karena selama ini ada beberapa yang hilang tapi tidak diakui begitu oleh pemerintah daerah begitu. Terakhir mungkin apa harapannya tentang lembaga mungkin Juda Zuriat Kesultanan ini berikut dengan mungkin harapannya dengan adanya PKSS sendiri. Saya ingin sampaikan di sini pertama, sejak kaidah kita sebagai orang Melayu memahami sebuah sejarah itu, ada kaidah tertentu. Tidak semua orang boleh bicara tentang sejarah. Dia seperti perawi hadis. Saya tak berhak bicara tentang sejarah adinda, karena kita tak ada hubungan darah. Iya kita dapat. Jadi dia seperti perawi hadis, jadi ada hubungan. Kalau macam saya tidak boleh bicara banyak tentang sejarah Haji fisabilillah, karena jauh. Tapi dengan Sultan saya boleh, karena kami ada hubungan darah. Biarlah, karena kalau salah itu akhirnya ada pertanggungjawabannya gitu. Makanya saya bicara tentang sejarah terakhir ini Sultan Abdul Rahman, karena ada hubungan darah dengan kami. Jadi sehingga mudah kita untuk memahami betul atau tidak sejarahnya. Karena sejarah itu silsilah dan itu harus dicari kebenarannya begitu. Jadi jangan bicara sejarah tanpa silsilah. Kedua, mungkin terakhirlah saya berharap mudah-mudahan kami juga mohon dukungan. Kebetulan kami sekarang kan dalam memperjuangkan eksistensi lembaga adat Kesultanan Riau Lingga yang selama ini kita mudah-mudahan tidak, tapi dianggap sepertinya tak ada apa-apa lah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kami semakin kuat dan semangat.
Mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan, mohon doa. Kebetulan kita lagi dalam proses pengadilan masalah lahan di Pulau Batam. Lahan ini. Pulau Batam. Ya, karena kita memegang haknya. Kalau kita diakui, berarti hak kita diakui kan. Mudah-mudahan nanti dengan bantuan dari keluarga besar PKSS dapat dimenangkan. Amin, amin, amin. Bukan amin. menang, bukan dimenangkan, tapi memang harus menang. Harus menang. Karena tujuan kita mengangkat harkat martabat Kepulauan Riau ini sendiri. Bagaimana masyarakat Melayu Kepulauan Riau ini pemerintahan yang bermartabat. Bukan rakyatnya, tapi kita bersama-sama lah. Bagaimana kita semua yang ada di Kepulauan Riau sebagai pewaris Kepulauan Riau ini bermartabat. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Tengku, yang mulia Tengku atas perbincangan malam hari ini, dan juga dengan Zainal, terima kasih banyak Ketua PK PKSS dan malam hari ini sudah kita akhiri perbincangan kita malam hari. Tentu nanti harapan nanti masih banyak lagi yang kita baru sering datang sini Tengku. Insyaallah. Kunjungi di sini kita masih banyak bisa kita bahas. Tergantung. Oh iya, kita harus berminta, penting waktunya Tengku ada gitu. Terima kasih sekali lagi Tengku dan Zainal malam hari ini, dan kita akhiri. Dan teman-teman, jadi malam hari ini kita sudah dapat satu pengetahuan tentang bagaimana sejarah. Tentu saya bilang sih ini masih sedikit, masih banyak lagi yang harus digali lagi sebenarnya. Tapi malam hari ini memang rasa-rasanya saya secara pribadi tuh percayanya itu sudah hampir level 100% karena dari zuriatnya langsung gitu. Jadi artinya ada perjuangan Tengku, untuk kita doakan sama-sama apa yang diperjuangkan di Kepulauan Riau ini bisa terlaksana dengan baik, tentu untuk zuriat daripada Sultan itu sendiri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya malam hari ini. Saya Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.